Sekarang mari kita mengenal sosok Mike Tyson. Siapa Mike Tyson? Mike Tyson menjadi juara tinju kelas berat termuda di dunia pada tahun 1986 pada usia 20 tahun. Dia kehilangan gelar pada tahun 1990 dan kemudian menjalani hukuman 3 tahun penjara karena tuduhan pemerkosaan. Dia kemudian mendapatkan ketenaran lebih lanjut karena menggigit telinga Evander Holyfield dalam pertandingan ulang pada tahun 1997. Tyson telah muncul di beberapa film dan pertunjukan Broadway tentang hidupnya, menjadi penulis terlaris dan meluncurkan bisnis ganja yang sukses. Kehidupan awal. Michael Gerard Tyson lahir pada 30 Juni 1966 di Brooklyn, New York, dari orang tua Jimmy Kirkpatrick dan Lorna Tyson. Ketika Michael berusia 2 tahun, ayahnya meninggalkan keluarga, meninggalkan Lorna untuk merawat Michael dan 2 saudara kandungnya, Rodney dan Dennis. Berjuang secara finansial, keluarga Tyson pindah ke Brownsville, Brooklyn, sebuah lingkungan yang dikenal dengan kejahatannya yang tinggi. Kecil dan pemalu, Tyson sering menjadi sasaran bullying. Untuk mengatasi hal ini, ia mulai mengembangkan gaya perkelahian jalanannya sendiri, yang akhirnya beralih ke kegiatan kriminal. Gengnya, yang dikenal sebagai Jolly Stompers, menugaskannya untuk membersihkan mesin kasir, sementara anggota yang lain, yang lebih tua, menahan korban di bawah todongan senjata. Dia baru berusia 11 tahun saat itu. Dia sering mengalami masalah dengan polisi atas kegiatan kriminal kecilnya, dan pada usia 13 tahun, dia telah ditangkap lebih dari 30 kali. Perilaku buruk Tyson membuatnya masuk ke Tryon School for Boys, sebuah sekolah reformasi di bagian utara New York. Di Tryon, Tyson bertemu konselor Bob Stewart yang pernah menjadi juara tinju amatir. Tyson ingin Stewart mengajarinya cara bertinju. Stewart dengan enggan setuju, dengan syarat Tyson akan terhindar dari masalah dan bekerja lebih keras di sekolah. Sebelumnya diklasifikasikan sebagai ketidakmampuan belajar, Tyson berhasil meningkatkan kemampuan membacanya ke tingkat kelas 7 dalam hitungan bulan. Dia juga bertekad untuk mempelajari semua yang dia bisa tentang tinju, sering tergelincir dari tempat tidur setelah jam malam untuk berlatih pukulan dalam kegelapan. Bertemu Cass D'Amato. Pada tahun 1980, Stewart merasa telah mengajari Tyson semua yang dia tahu. Dia memperkenalkan calon petinju itu kepada manajer tinju legendaris Konstantin Cass D'Amato yang memiliki gym di Catskill, New York. D'Amato dikenal karena menaruh minat pribadi pada petarung yang menjanjikan, bahkan memberi mereka kamar dan makan di rumah yang ia tinggali bersama rekannya, Camille Ewald. Dia telah menangani karir beberapa petinju yang sukses, termasuk Peterson dan Jose Torres. Dan dia segera mengenali janji Tyson sebagai lawan, mengatakan padanya, jika kamu ingin tinggal di sini, dan jika kamu ingin mendengarkan, kamu bisa menjadi juara dunia kelas berat suatu hari nanti. Hubungan antara D'Amato dan Tyson lebih dari sekedar pelatih profesional dan petinju, lebih ke hubungan ayah dan anak. D'Amato mengambil Tyson di bawah sayapnya, dan ketika anak berusia 14 tahun itu dibebaskan dari Tryon pada September 1980, ia masuk ke dalam tahanan penuh waktu D'Amato. D'Amato menetapkan jadwal latihan yang ketat untuk atlet muda, mengirimnya ke Catskill High School di siang hari dan berlatih di atas ring setiap malam. D'Amato juga memasukkan Tyson dalam pertandingan tinju amatir dan pertarungan tanpa sanksi, untuk mengajari remaja itu cara menghadapi lawan yang lebih tua. Kehidupan Tyson tampaknya meningkat, tetapi pada tahun 1982, ia menderita beberapa kehilangan pribadi. Tahun itu, ibu Tyson meninggal karena kanker. Saya tidak pernah melihat ibu saya senang dengan saya dan bangga pada saya karena melakukan sesuatu. Dia hanya tahu saya sebagai anak liar yang berlari di jalanan, pulang dengan pakaian baru yang dia tahu saya tidak membayar. Saya tidak pernah mendapat kesempatan untuk berbicara dengannya atau tahu tentang dia. Secara profesional, itu tidak berpengaruh tetapi menghancurkan secara emosional dan pribadi. Sekitar waktu yang sama, Tyson dikeluarkan dari Catskill High karena perilakunya yang tidak menentu dan seringkali kasar. Tyson melanjutkan sekolahnya melalui tutor privat saat dia berlatih untuk uji coba Olimpiade 1984. Penampilan Tyson dalam uji coba tidak menjanjikan kesuksesan besar, karena ia kalah dari Tillman, peraih medali emas akhirnya. Setelah gagal masuk tim Olimpiade, D'Amato memutuskan bahwa sudah waktunya bagi petarungnya untuk menjadi profesional. Pelatih menyusun rencana permainan yang akan menghasilkan pemecahan kejuaraan kelas berat untuk Tyson sebelum ulang tahun ke-21 pemuda itu. Debut profesional. Pada tanggal 6 Maret 1985, Tyson melakukan debut profesionalnya di Albany, New York, melawan Hector Mercedes. Pemuda berusia 18 tahun itu mengalahkan Mercedes hanya dalam 1 ronde. Kekuatan Tyson, pukulan cepat, dan kemampuan bertahan yang menonjol mengintimidasi lawan-lawannya.
yang sering takut untuk melawannya. Ini memberi Tyson kemampuan luar biasa untuk meratakan lawan-lawannya hanya dalam satu ronde dan membuatnya mendapat julukan Iron Mike atau Mike si besi. Tahun itu sukses bagi Tyson, tetapi bukan tanpa tragedi. Pada 4 November 1985, pelatih dan ayah penggantinya, Cus D'Amato, meninggal karena pneumonia. Kevin Rooney mengambil alih posisi D'Amato, dan kurang dari 2 minggu kemudian Tyson terus naik ke peringkat kelas berat. Dia mencatat KO ke-13 di Houston, Texas, dan mendedikasikan pertarungan itu kepada pria yang telah membentuknya menjadi seorang profesional. Mereka yang dekat Tyson mengatakan dia tidak pernah sepenuhnya pulih dari kematian D'Amato, menghubungkan perilaku petinju di masa depan dengan hilangnya pria yang sebelumnya membumi dan mendukungnya. Juara kelas berat. Pada tahun 1986, Tyson telah mengumpulkan rekor 22-0 dan 21 dari pertarungan itu dimenangkan dengan KO. Pada 22 November 1986, Tyson akhirnya mencapai tujuannya. Dia diberi pertarungan gelar pertamanya melawan Trevor Berbick untuk kejuaraan kelas berat Dewan Tinju Dunia (WBC) World Boxing Council. Tyson memenangkan gelar dengan KO di ronde kedua pada usia 20 tahun 4 bulan. Ia melampaui rekor Floyd Patterson untuk menjadi juara kelas berat termuda sepanjang sejarah. Kesuksesan Tyson di atas ring tidak berhenti sampai di situ. Dia mempertahankan gelarnya melawan James Smith pada 7 Maret 1987, menambahkan kejuaraan Asosiasi Tinju Dunia (WBA) ke dalam kemenangannya. Pada 1 Agustus, ia menjadi petinju kelas berat pertama yang memiliki ketiga sabuk tinju utama ketika ia merebut gelar Federasi Tinju Internasional (IBF) dari Tony Tucker. Tyson melangkah kembali ke ring dengan petinju Inggris Frank Bruno pada 25 Februari 1989. Dalam upaya untuk mempertahankan gelar kelas berat dunianya. Tyson kemudian mengalahkan Bruno di ronde kelima. Pada 21 Juli 1989, Tyson mempertahankan gelarnya lagi, mengalahkan Carl "The Truth" Williams hanya dalam satu ronde. Kalah dari Buster Douglas. Kemenangan beruntun Tyson berakhir pada 11 Februari 1990 ketika ia kehilangan sabuk juara dari petinju Buster Douglas di Tokyo, Jepang. Tyson yang menjadi favorit menjatuhkan Douglas di ronde ke-8, tetapi Douglas kembali di ronde ke-10 dan menjatuhkan Tyson untuk pertama kalinya dalam karirnya. Putus asa tetapi tidak siap untuk menyerah, Tyson pulih untuk mengalahkan peraih medali emas Olimpiade dan mantan musuh tinju amatirnya, Henry Tillman, akhir tahun itu. Dalam pertarungan lain, ia mengalahkan Alex Stewart dengan KO di ronde pertama. Pemenjaraan dan kembali ke tinju. Pada Juli 1991, Tyson dituduh memperkosa Desire Washington, seorang kontestan Miss Black Amerika. Pada 26 Maret 1992, setelah hampir 1 tahun proses persidangan, Tyson dinyatakan bersalah atas 1 tuduhan pemerkosaan dan 2 tuduhan perilaku seksual menyimpang. Karena Undang-Undang Negara Bagian Indiana, Tyson diperintahkan untuk menjalani hukuman 6 tahun penjara, efektif segera. Tyson awalnya menangani tugasnya di penjara dengan buruk. Dia dinyatakan bersalah mengancam seorang penjaga, menambahkan 15 hari untuk hukumannya. Pada tahun yang sama, ayah Tyson meninggal. Petinju itu tidak meminta cuti untuk menghadiri pemakaman. Saat di penjara, Tyson masuk agama Islam dan mengadopsi nama Malik Abdul Aziz. Pada tanggal 25 Maret 1995, setelah menjalani 3 tahun hukumannya, Tyson dibebaskan dari Indiana Youth Center dekat Plainfield, Indiana. Sudah merencanakan comeback-nya, Tyson mengatur pertarungan berikutnya dengan Peter McNeely di Las Vegas, Nevada. Pada 19 Agustus 1995, Tyson memenangkan pertarungan, mengalahkan McNeely hanya dalam 89 detik. Tyson juga memenangkan pertandingan berikutnya pada Desember 1995, mengalahkan Buster Mathis Jr. di ronde ketiga. Pertarungan Holyfield. Setelah beberapa pertarungan yang sukses, Tyson berhadapan langsung dengan penantang besar berikutnya, Evander Holyfield. Holyfield telah dijanjikan gelar melawan Tyson pada tahun 1990, sebelum Douglas mengalahkan Tyson. Alih-alih melawan Tyson, Holyfield melawan Douglas untuk memperebutkan gelar kelas berat. Douglas kalah dengan KO pada 25 Oktober 1990, menjadikan Holyfield juara dunia kelas berat baru yang tak terkalahkan dan tak terbantahkan, undefeated, undisputed. Pada 9 November 1996, Tyson menghadapi Holyfield untuk memperebutkan gelar kelas berat. Malam itu tidak berakhir dengan sukses bagi Tyson, yang kalah dari Holyfield dengan KO di ronde ke-11. Alih-alih kemenangan Tyson yang diantisipasi, Holyfield membuat sejarah dengan menjadi orang kedua yang memenangkan sabuk juara kelas berat 3 kali. Tyson mengklaim dia adalah korban dari beberapa benturan kepala, headbutts ilegal dari Holyfield, dan bersumpah untuk membalas kekalahannya. Tyson berlatih keras untuk pertandingan ulang dengan Holyfield, dan pada 28 Juni 1997, kedua petinju itu berhadapan lagi. Pertarungan itu disiarkan televisi dengan pay-per-view dan mencapai hampir 2 juta pelanggan,
membuat rekor pada saat itu untuk jumlah pemirsa televisi berbayar tertinggi. Kedua petinju juga menerima rekor bayaran untuk pertandingan, menjadikan mereka petinju profesional dengan bayaran tertinggi dalam sejarah hingga tahun 2007. Ronde pertama dan kedua memberikan aksi khas yang menyenangkan penonton yang diharapkan dari kedua juara. Namun, pertarungan tersebut berubah secara tak terduga di ronde ketiga pertandingan. Tyson mengejutkan penggemar dan ofisial tinju ketika dia meraih Holyfield dan menggigit telinga petinju itu. Benar-benar memutuskan sepotong telinga kanan Holyfield. Tyson mengklaim bahwa tindakan itu adalah pembalasan atas benturan kepala ilegal Holyfield dari pertandingan mereka sebelumnya. Namun juri tidak setuju dengan alasan Tyson dan mendiskualifikasi petinju itu dari pertandingan. Pada 9 Juli 1997, Komisi Atletik Negara Bagian Nevada mencabut lisensi tinju Tyson dengan suara bulat dan mendenda petinju itu $3 juta karena menggigit Holyfield. Tidak lagi bisa bertarung, Tyson tanpa tujuan dan tidak ada sandaran. Beberapa bulan kemudian, Tyson mendapat pukulan lain ketika dia diperintahkan untuk membayar petinju Mitch Green $45.000 atas insiden perkelahian jalanan tahun 1988. Tak lama setelah putusan pengadilan, Tyson mendarat di rumah sakit dengan tulang rusuk patah dan paru-paru tertusuk setelah sepeda motornya tergelincir di luar kendali saat berkendara melalui Connecticut. Perjuangan Lewis dan pensiun. Pertarungan berikutnya yang dipublikasikan adalah pada tahun 2002 dengan juara WBC, IBF, dan IBO, Lennox Lewis. Tyson sekali lagi berjuang untuk kejuaraan kelas berat, dan pertandingan itu sangat pribadi. Tyson membuat beberapa komentar buruk kepada Lewis sebelum pertarungan, termasuk ancaman untuk memakan anak-anaknya. Pada konferensi pers Januari, kedua petinju memulai perkelahian yang mengancam akan membatalkan pertandingan. Tetapi pertarungan itu akhirnya dijadwalkan pada Juni tahun itu. Tyson kalah dalam pertarungan dengan KO, kekalahan yang menandakan penurunan karir mantan juara itu. Setelah kalah dari Danny Williams pada Juli 2004 dan Kevin McBride pada Juni 2005, Tyson mengumumkan pengunduran dirinya. Dia dilantik ke dalam International Boxing Hall of Fame pada Juni 2011. Rekor tinju. Tyson mengambil bagian dalam total 58 kali pertarungan dalam karir profesionalnya. 50 diantaranya dia menangkan, 44 diantaranya dengan kemenangan KO. Di antara pertarungan yang tidak dia menangkan, dia secara resmi kalah 6, sementara 2 termasuk dalam kategori no contest. Pernikahan dengan Robin Givens. Kebangkitan Tyson dari berandalan masa kanak-kanak menjadi juara tinju menempatkannya di pusat perhatian media. Bertemu dengan ketenaran yang tiba-tiba, Tyson mulai berpesta keras dan melangkah keluar dengan berbagai bintang Hollywood. Pada tahun 80-an, Tyson mengarahkan pandangannya pada aktris Robin Givens. Pasangan itu mulai berkencan, dan pada 7 Februari 1988, dia dan Givens menikah di New York. Tapi permainan Tyson tampaknya menurun, dan setelah beberapa panggilan dekat di atas ring, menjadi jelas bahwa keunggulan petinju itu tergelincir. Setelah dikenal karena gerakan ofensif dan defensifnya yang rumit, Tyson tampaknya terus mengandalkan gerakan KO satu pukulannya untuk menyelesaikan pertarungan. Petinju itu menyalahkan pelatih lamanya, Rooney, atas perjuangannya di atas ring dan memecatnya pada pertengahan 1988. Karena permainannya berantakan, begitu juga pernikahan Tyson dengan Givens, tuduhan pelecehan pasangan mulai muncul di media pada bulan Juni 1988. Givens dan ibunya menuntut akses ke uang Tyson untuk uang muka rumah senilai $3 juta di New Jersey. Pada tahun yang sama, polisi dipanggil ke rumah Tyson setelah dia mulai melemparkan perabotan keluar jendela dan memaksa Givens dan ibunya meninggalkan rumah. Musim panas itu, Tyson juga menemukan dirinya di pengadilan dengan manajer Bill Cayton dalam upaya untuk memutus kontrak mereka. Pada Juli 1988, Cayton telah menyelesaikan di luar pengadilan, setuju untuk mengurangi bagiannya dari 1/3 menjadi 20% dari dompet Tyson. Segera setelah itu, Tyson menjalin kemitraan dengan promotor tinju Don King. Langkah itu tampaknya seperti langkah ke arah yang benar bagi petinju itu, tetapi hidupnya berputar di luar kendali, baik di dalam maupun di luar ring. Perilaku Tyson selama ini menjadi semakin keras dan tidak menentu. Pada bulan Agustus 1988, ia patah tulang di tangan kanannya setelah berkelahi jam 4 pagi dengan Mitch Green. Bulan berikutnya Tyson pingsan setelah menabrakkan mobil BMW-nya ke pohon di rumah D'Amato. Tabloid kemudian mengklaim kecelakaan itu adalah upaya bunuh diri yang disebabkan oleh penggunaan narkoba yang berlebihan. Dia didenda $200 dan dijatuhi hukuman pelayanan masyarakat karena ngebut. Kemudian pada bulan September, Givens dan Tyson muncul dalam sebuah wawancara dengan Barbara Walters di mana Givens menggambarkan pernikahannya sebagai neraka. Tak lama kemudian, dia mengumumkan bahwa dia mengajukan gugatan cerai. Tyson menggugat balik untuk perceraian dan pembatalan, memulai proses pengadilan berbulan-bulan yang buruk. Ini hanyalah awal dari perjuangan Tyson dengan wanita. Pada akhir 1988, Tyson dituntut karena perhatiannya yang tidak pantas terhadap 2 pelanggan klub malam, Sandra Miller dan Lori Davis. Para wanita menggugat Tyson karena diduga secara paksa meraih, memposisikan, dan menghina mereka saat menari. Pada 14 Februari 1989, Tyson resmi berpisah dengan Givens. Gugatan Don King.
Tyson masuk ke pengadilan lagi, kali ini pada tahun 1998 sebagai penggugat. Pada tanggal 5 Maret 1998, petinju itu mengajukan gugatan 100 juta US dollar di pengadilan distrik Amerika Serikat di New York melawan Don King, menuduh promotor itu menipu dia jutaan dolar. Dia juga mengajukan gugatan terhadap mantan manajernya, Rory Holloway dan John Horn, mengklaim bahwa mereka telah menjadikan Don King menjadi promotor eksklusif tanpa sepengetahuannya. Don King dan Tyson menyelesaikan di luar pengadilan sebesar 14 juta US dollar. Tyson kehilangan jutaan dolar dalam prosesnya. Setelah beberapa tuntutan hukum lagi, termasuk persidangan pelecehan seksual lainnya dan gugatan 22 juta dolar yang diajukan oleh Rooney karena penghentian yang salah, Tyson berjuang untuk mengembalikan lisensi tinjunya. Pada Juli 1998, petinju itu mengajukan permohonan kembali untuk lisensi tinjunya di New Jersey, tetapi kemudian menarik permohonannya sebelum dewan membahas kasusnya. Beberapa minggu kemudian, dalam kejadian lain, Tyson menyerang pengendara setelah kecelakaan mobil di Maryland, membuat Mercedes-nya penyok. Pada Oktober 1998, lisensi tinju Tyson dipulihkan. Tyson kembali ke ring hanya beberapa bulan sebelum dia memohon tidak ada kontes atas serangannya terhadap pengendara di Maryland. Hakim menghukum Tyson 2 tahun bersamaan untuk serangan itu, tetapi ia hanya diberi 1 tahun penjara, denda $5.000 dan 200 jam pelayanan masyarakat. Dia dibebaskan setelah menjalani hukuman 9 bulan dan langsung kembali ke ring. Beberapa tahun berikutnya dirusak dengan lebih banyak tuduhan serangan fisik, pelecehan seksual, dan insiden publik. Pada tahun 2000, tes narkoba acak mengungkapkan bahwa Tyson telah merokok ganja. Hasilnya menyebabkan pejabat tinju menghukum Tyson dengan menyatakan kemenangannya pada 20 Oktober melawan Andrew Golota sebagai no contest. Pernikahan dan kebangkrutan. Setelah 6 tahun menikah, istri kedua Tyson, Monica Turner, mengajukan gugatan cerai pada 2003 atas dasar perselingkuhan. Pada tahun yang sama, ia mengajukan kebangkrutan setelah pengeluarannya yang terlalu tinggi. Beberapa percobaan dan investasi buruk menyusulnya. Dalam upaya untuk melunasi utangnya, Tyson melangkah kembali ke ring untuk serangkaian pertarungan eksibisi. Untuk menutup biaya, Tyson menjual rumah mewahnya di Farmington, Connecticut kepada rapper 50 Cent dengan harga lebih dari 4 juta dolar. Dia ke Phoenix, Arizona. Di sana pada tahun 2005, ia membeli sebuah rumah di Paradise Valley seharga 2,1 juta US dollar yang ia biayai dengan endorse produk dan membuat akting cemerlang di televisi dan dalam eksibisi tinju. Tapi cara Tyson berpesta keras menyusulnya lagi. Pada akhir 2006, Tyson ditangkap di Scottsdale, Arizona setelah hampir menabrak SUV polisi. Dicurigai mengemudi sambil mabuk, polisi menarik Tyson dan menggeledah mobilnya. Selama penggeledahan, polisi menemukan kokain dan perlengkapan narkoba di kendaraan. Pada tanggal 24 September 2007, Tyson mengaku bersalah atas kepemilikan narkotika dan mengemudi di bawah pengaruh alkohol. Dia dijatuhi hukuman 24 jam penjara, 360 jam pelayanan masyarakat, dan 3 tahun masa percobaan. Anak Tyson adalah ayah dari 7 anak, yaitu Gena, Raina, Amir, Demato Kilrain, Mikey Lorna, Miguel Leon, dan Exodus. Dengan banyak wanita, di beberapa di antaranya anonim, tidak diketahui namanya oleh media. Kematian Putri Exodus. Kehidupan Tyson tampak melunak selama beberapa tahun ke depan, dan petinju itu mulai mencari ketenangan dengan menghadiri pertemuan Alcoholics Anonymous dan Narcotics Anonymous. Namun pada tahun 2009, Tyson mendapat pukulan lain ketika putrinya yang berusia 4 tahun, Exodus, secara tidak sengaja mencekik dirinya sendiri dengan kabel treadmill di rumah ibunya di Phoenix. Tragedi itu menandai periode gelap lain dalam kehidupan Tyson yang bermasalah. Pada tahun 2009, Tyson menikah untuk ketiga kalinya, berjalan menyusuri lorong dengan Lakika Kiki Spicer. Pasangan ini memiliki 2 anak, Putri Milan dan putra Maroko. Penampilan layar, buku, dan penyalahgunaan obat. Pada tahun 2009, Tyson kembali menjadi sorotan dengan menjadi cameo dalam komedi hit The Hangover dengan Bradley Cooper dan Ed Helms. Penerimaan positif terhadap penampilannya tampaknya membuka pintu untuk lebih banyak peluang akting, termasuk serial TV seperti Entourage, How I Met Your Mother, dan Law and Order Special Victims Unit. Pada tahun 2012, Tyson membuat debut Broadway-nya di acara One Man Show, Mike Tyson The Undisputed Truth, disutradarai oleh Spike Lee. Tyson bagaimanapun juga mengakui bahwa dia sekali lagi berjuang melawan masalah penyalahgunaan obat pada tahun berikutnya. Pada bulan Agustus 2013, ia mengungkapkan dalam sebuah wawancara dengan pembawa acara Today, Matt Lauer, bahwa ketika saya mulai minum dan saya kambuh, saya berpikir untuk mati. Ketika saya dalam suasana hati yang benar-benar gelap, saya berpikir untuk mati, dan saya tidak ingin berada di sekitar lagi. Saya tidak akan bertahan kecuali saya mendapat bantuan. Pengungkapan ini datang ketika Tyson menemukan kembali dirinya sebagai promotor tinju. Dia juga mengatakan kepada Lauer bahwa dia baru sadar selama 12 hari pada saat wawancara.
Pada tahun 2013, Tyson merilis memoir yang menceritakan semuanya, Undisputed Truth, yang menjadi buku terlaris di New York Times. Buku kedua menyusul pada tahun 2017, Iron Ambition, yang melihat kembali hari-hari pelatihan dengan D'Amato. Pada bulan Oktober 2014, usaha animasi Tyson, Mike Tyson Mysteries, sebuah spoof pemberantasan kejahatan yang lucu, ditayangkan perdana di Cartoon Network's Adult Swim. Selalu terbuka untuk mempromosikan mereknya, Tyson juga meluncurkan saluran YouTube pada tahun 2017 yang memparodikan sketsa komedi dan video musik. Pada Januari 2019, ia memulai podcast Hotboxing with Mike Tyson. Bisnis ganja. Pada tahun 2016, Tyson berhasil masuk ke industri ganja yang sedang berkembang dengan peluncuran Tyson Holistic Holdings. Bisnis ini mencakup Tyson Ranch seluas 407 hektar di California yang dilaporkan bertujuan untuk diubah menjadi resort yang ramai bagi penggemar ganja. Pada April 2020, Tyson mengungkapkan bahwa dia telah melanjutkan pelatihan tinjunya dengan tujuan untuk bersaing dalam pertandingan untuk amal. Demikian kisah singkat tentang Mike Tyson, sang juara dunia, legendaris dunia, seorang petinju terbaik yang pernah ada. Terima kasih. Baik teman-teman, terima kasih telah menonton channel Michael Pajovka. Silahkan subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. Sampai ketemu di topik-topik berikutnya. Thank you.